Kisah akan berfokus pada seorang kreator manga atau pembuat komik bernama Suzuki, tidak pakai satria. Ini orangnya yang selama 15 tahun tetap konsisten berkarya yang meskipun sebagian besar hasilnya nihil alias tidak menghasilkan cuan, dia dan kawan-kawan sesama pembuat manga pun terus melakukan pekerjaan tersebut karena memang didasari oleh passion atau hobi. Jika komiknya tidak laku, maka Suzuki tidak akan punya uang. Itulah yang menjadi alasan kenapa sang istri sering banget alias manyun hampir setiap hari. Karena bagaimana bisa beli softtek dan skincarean apabila uang dapur tidak lancar. それ売ったら収入にお金かける余裕なんてないんだから。次は計算してもらえるから。 Sebenarnya Suzuki pernah meraih pencapaian tertinggi hingga mendapatkan penghargaan berupa piala, namun itu sudah 15 tahun yang lalu ketika otaknya belum pabelit bari neangan beas yang pada masa jayanya Suzuki sempat membeli senapan berburu lengkap dengan surat izinnya yang memang dulu dia sering melakukan kegiatan berburu untuk mencari inspirasi. なんでいつもこうなのかな。Suatu malam ketika baru pulang bekerja, Suzuki pun disambut dengan congor pemajikannya yang ambek-ambekan, bahkan sampai mengusir Suzuki dari kontrakan dengan melempar semua barang-barangnya termasuk senapan, di mana pergelangan tangan si istri nampak diperban seperti sehabis terluka. Entah apa penyebabnya, intinya dia sudah muak dengan Suzuki yang sudah lama tidak menafkahinya sesuai prosedur dan ketentuan sebagai kepala rumah tangga. Di tempat kerja, para rekan pun bergosip mengenai kecurigaan terhadap senior yang menjalin hubungan gelap dengan junior mereka yang masih gadis. Yang hal itu terbukti ketika si senior memakai plester di lehernya yang dianggap sebagai bekas cupangan. Keesokan paginya, Suzuki pun terbangun ketika mendengar suara gaduh yang ternyata adalah pesawat militer yang terbang di atasnya. Yang tak lama muncul telepon yang berasal dari istrinya yang sepertinya sedang membutuhkan pertolongan. Tanpa buang waktu, Suzuki langsung pulang saat itu juga, di mana saat dia sudah sampai di sana dan mengintip dari balik pintu, sang istri nampaknya sedang tidak baik-baik saja dan... Entah apa yang terjadi pada istrinya, Suzuki pun tak sengaja membunuhnya saat kepalanya tertusuk piala. Suzuki keluar dan melihat lebih banyak pesawat yang terbang di atasnya. Masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, Suzuki kembali ke tempat kerja dan melihat rekannya sedang memukuli si senior yang ternyata sudah berubah menjadi zombie setelah terkena gigitan pada lehernya. Dari sini kehidupan Suzuki yang di awal tampak normal dan biasa-biasa pun tiba-tiba berubah menjadi menegangkan. Apalagi ketika dia pergi menuju ke kota yang di situ orang-orang mulai bertindak aneh dan tidak biasa ketika saling menyerang satu sama lain secara tidak puguh-puguh. Saat itulah Suzuki bertemu dengan seorang siswi sekolah bernama Hiromi yang spontan berlindung di belakangnya, sehingga Suzuki yang merasa dianggap pahlawan pun langsung mengambil senapan, tetapi... Ya, itu semua tidak lebih dari hanya imajinasinya sebagai seorang pembuat komik tidak pakai obat batuk, di mana mereka berdua masuk ke dalam mobil taksi yang di dalamnya sudah ada satu penumpang yang sama-sama ingin pergi dari tempat ini. Dan alangkah terkejutnya Suzuki saat melihat bekas luka gigitan pada lengan si penumpang yang ketika dia mulai berubah, Suzuki langsung membuka pintu dan berhasil mengeluarkan dia dari sana. Tetapi masalahnya sekarang adalah si supir ternyata juga sudah terinfeksi sehingga mereka berdua benar-benar dalam bahaya ketika zombie supir taksi tersebut menginjak gasnya secara tidak elem-elem.
Selamat dari kecelakaan lalu lintas, Hiromi pun menunjukkan percakapan di grup yang mengatakan jika tempat paling aman untuk saat ini adalah Gunung Fuji, sehingga mereka memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke sana karena lapar. Suzuki pun memanfaatkan sisa-sisa receh yang ada dalam sakunya untuk membeli makanan dan minuman dari vending mesin yang ada di sana. ありがとう。 Keesokan paginya, ketika baru bangun tidur, otak Suzuki langsung traveling saat tak sengaja melihat bibir Hiromi yang masih ranum. Namun alangkah terkejutnya dia saat melihat lehernya terdapat bekas gigitan zombie yang setelah ditanya, Hiromi akhirnya mengaku memang sempat digigit oleh bayi tetangganya sekitar 2 hari yang lalu. Namun anehnya, dia tidak berubah menjadi zombie karena mungkin si bayi tidak terinfeksi secara langsung, melainkan berasal dari susu ASI ibunya yang sudah terkontaminasi. Tak tega jika harus membunuh seseorang yang masih terlihat normal, Suzuki pun mengurungkan niatnya untuk menembak Hiromi dan tetap melanjutkan perjalanan menuju Gunung Fuji, yang ketika sudah sampai di tengah hutan, Hiromi akhirnya menunjukkan gejala-gejala zombie yang membuat Suzuki takut dan segera pergi dari sana. Dan ya, Suzuki justru tak sengaja bertemu dengan zombie asli yang langsung menyerangnya, yang ketika Suzuki sedang kepepet dan tak tahu cara mempertahankan diri, tiba-tiba entah apa yang terjadi dengan Hiromi, dia nampaknya menjadi satu dari 1000 kemungkinan seseorang yang beruntung untuk tercipta menjadi spesies baru, yakni manusia setengah zombie, alias memiliki kekuatan zombie tanpa rasa haus akan daging, yang meskipun Hiromi masih menjadi dirinya sendiri, dia tetap menunjukkan perbedaan, yakni lebih banyak diam dan ngahulang alias bengong, sehingga Suzuki merasa perlu untuk menggendongnya dalam sepanjang perjalanan. Berhari-hari Suzuki berjalan menyusuri hutan sampailah dia di pinggir jalan yang terdapat satu troli berisi penuh cangkang coklat dan jajanan Alfamart, sehingga dia yakin jika dirinya sudah dekat dengan swalayan atau semacam taman di kaki Gunung Fujiyama. Dan akhirnya tibalah Suzuki di Fuji Outlet Park atau Taman Gerai Fuji di kaki Gunung Fujiyama, yang pada saat Suzuki sedang asik memilih setelan jaket yang ada di salah satu toko, muncullah satu monster yang tiba-tiba menyerangnya dan... Ya, tempat ini ternyata adalah sebuah lokasi yang dihuni oleh orang-orang yang berhasil bertahan dari virus zombie, di mana mereka membentuk satu komunitas dan tinggal di atap gedung demi bertahan dari para zombie yang ada di bawah sana. Suzuki disambut baik oleh Lura, sang pemimpin komunitas ini, di mana mereka semua sama sekali tidak curiga terhadap perubahan yang dialami oleh Hiromi karena Suzuki sudah menutup sebelah matanya. Suzuki pun dijelaskan oleh Pak Abe, ini orangnya, bahwa meskipun orang-orang yang terinfeksi sudah menjadi zombie, rupanya mereka masih memiliki kebiasaan yang sering dilakukan semasa masih menjadi manusia. Di antaranya ada zombie pelompat yang dulunya merupakan atlet terkenal, lalu ada zombie tukang belanja yang dulunya merupakan istri si Bapak Abe sendiri yang hobi menghabiskan uang bulanan, lalu ada zombie laba-laba yang si Bapak sendiri tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Tak lama, Lura pun mengumpulkan mereka semua untuk membicarakan tentang rencana mengambil bahan makanan di gudang basement swalayan, di mana Suzuki diminta untuk menyerahkan shotgunnya, yang hal tersebut cukup membuat dia merasa keberatan. Terjadi sedikit ketegangan saat Lura memerintahkan anak buahnya untuk mengusir Suzuki dan Hiromi dari tempat ini, di mana saat dua anak buah Lura sedang memaksa Hiromi untuk pergi, tiba-tiba
Pada akhirnya Hiromi pun ketahuan oleh semua orang sehingga Lura langsung menembaknya dengan panah besi tetapi tidak sampai membuatnya mati. Akibatnya Suzuki pun dipukuli rame-rame oleh mereka semua di mana Lura sendiri dihianati oleh salah satu anak buahnya bernama Samsul yang merebut shotgun milik Suzuki yang biasanya Lura hanya memantau dari atas gedung. Kini dia dipaksa untuk ikut turun langsung mengambil makanan di gudang penyimpanan di basement mall. Sebelum pergi, Suzuki pun menitipkan Hiromi kepada salah satu penghuni wanita yang baik hati bernama Oda. Ini parasnya, dengan Lura yang berada di posisi paling depan, mereka semua pun langsung bergerak menuju ke gudang penyimpanan makanan. Setibanya di sana, Samsul dan beberapa kawan pun keheranan dengan lampu yang tiba-tiba menyala, disusul dengan suara musik yang berkumandang dari speaker, jelas memancing para zombie untuk datang, yang ternyata itu semua adalah ulah dari si Lura yang sejak awal berencana untuk menjadikan mereka semua umpan demi mengurangi beban manusia yang ada di komunitas ini. Tak diduga, musik klasik yang diputar Lura rupanya memicu si zombie atlet untuk bisa memaksimalkan lompatannya sehingga melihat semua rekan-rekannya sudah menjadi zombie, Suzuki pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam loker yang tak lama Oda pun meminta tolong melalui walkie-talkie yang di situ. Suzuki mulai menggunakan imajinasinya untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada saat dia keluar dari loker. Tak ingin terlalu banyak ketakutan, keraguan, dan perhitungan, Suzuki akhirnya memutuskan untuk bodoh amat dengan apa yang terjadi yang justru situasinya tidak separah yang Suzuki bayangkan. Namun tiba-tiba muncullah seekor zombie yang menyerang dan berhasil menggigitnya. Tetapi beruntung Suzuki sebelumnya sudah memakai jam tangan merek Rolex yang sengaja dipasang cukup banyak pada lengannya. Di saat yang sama, Oda akhirnya berhasil sampai di basement gedung yang di situ secara kebetulan bertemu dengan Lura yang ternyata sudah terinfeksi, sehingga Oda segera berlari sambil menggendong Hiromi yang sudah tidak walakaya dan tak lama muncullah Samsul dan Pabe yang ternyata berhasil bertahan, di mana mereka berlima akan benar-benar terdesak ketika sedang melarikan diri melewati terowongan bawah tanah, sehingga tak punya pilihan lain lagi bagi Suzuki dan kawan-kawan selain menghadapi para zombie yang datang dari dua sisi yang berbeda. Pada akhirnya, Samsul dan Abe pun harus tewas setelah para zombie-zombie ini memakan mereka berdua, di mana Suzuki sendiri harus menghadapi satu zombie berbadan gempal yang tidak bisa mati, cukup hanya dengan satu tembakan di kepalanya. Selamat dari zombie gembrot, Suzuki langsung dihadapkan pada zombie yang menggigit lengannya dan lagi-lagi selain harganya lumayan mahal, Rolex ternyata juga bisa membantu seseorang dari gigitan para zombie. Selesai dengan semua zombie yang ada, akhirnya muncullah bos terakhir yang ternyata adalah si zombie atlet yang memiliki kecepatan dan kekuatan melebihi zombie konvensional pada umumnya, yang karena tak cukup hanya dengan satu kali tembakan, Suzuki yang sudah kehabisan peluru pun langsung berlari menuju satu peluru yang masih tersisa sehingga
Tersisa Suzuki, Oda, dan Hiromi. Mereka menjadi 3 orang yang selamat bertahan dari mimpi buruk ini, sehingga tinggal hanya menunggu waktu dan keberuntungan sampai situasi kembali normal. Tamat, ending yang cukup menzombikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi zombie.